Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap semangat. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa lebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mari anak-anak hebat, kita simak video berikut ini. Anak-anak, hari ini kita sudah menginjak ke tema 3, yaitu tokoh dan penemuan, dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kompetensi dasarnya adalah 3.2, menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi yang didengar dan dibaca. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan benar. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi atau dengan nama lain teks penjelasan. Disimak baik-baik ya penjelasannya. Nah anak-anak, apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan tentang proses terjadinya suatu fenomena alam atau peristiwa sosial. Nah sekarang, apa itu teks eksplanasi ilmiah? Teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam. Contoh teks eksplanasi ilmiah adalah gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Tujuan teks eksplanasi adalah teks eksplanasi dibuat untuk memberikan penjelasan secara detail kepada pembaca mengenai proses terbentuknya atau terjadinya sesuatu. Teks ini disusun berdasarkan prinsip sebab akibat. Struktur teks eksplanasi terdiri atas 1. Pernyataan umum, 2. Deretan penjelas, 3. Penutup. Nah sekarang kita bahas satu persatu ya. Untuk pernyataan umum itu biasanya terdapat di awal teks sebagai paragraf pembuka. Pernyataan umum berisi informasi singkat mengenai topik permasalahan yang akan dibahas. Sedangkan deretan penjelas merupakan bagian isi dari teks eksplanasi. Deretan penjelas berisi uraian atau penjelasan lebih rinci mengenai proses dari peristiwa atau kejadian. Yang terakhir yaitu penutup atau interpretasi atau kesimpulan, merupakan bagian penutup dari teks eksplanasi. Penutup berisi pendapat singkat penulis mengenai topik dan informasi yang dijelaskan. Ciri-ciri teks eksplanasi adalah 1. Informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual atau kenyataan. 2. Hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. 3. Sifatnya informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. 4. Menggunakan kata penanda urutan. 5. Fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contoh tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Bagaimana cara menggali informasi teks eksplanasi? Inti informasi dapat dipahami dengan beberapa cara, yaitu 1. Membaca atau mendengarkan teks dengan seksama. 2. Menentukan topik yang dibicarakan dalam teks. 3. Menentukan ide pokok dari setiap paragraf. 4. Menjawab pertanyaan yang disajikan berdasarkan topik dan ide pokok yang telah ditentukan.
Berikut ini contoh teks eksplanasi. Coba anak-anak dibuka buku tema 3-nya halaman 83. Di situ ada bacaan teks eksplanasi dengan judul Si Paralel Penyelamat Jalan. Sudah? Nah, di dalam teks eksplanasi tersebut ada 3 paragraf. Sehingga paragraf ke-1 merupakan topik masalah atau pernyataan umum. Sedangkan paragraf kedua merupakan deret penjelas. Ya. Nah, yang terakhir paragraf ketiga merupakan kesimpulan dan pesan atau pendapat dari penulis. Nah, anak-anak, informasi penting dalam paragraf ke-1 sebagai topik masalahnya adalah Gareth Augustus Morgan adalah penemu lampu lalu lintas pada tahun 1923 yang sekarang digunakan di berbagai negara di dunia. Ada paragraf kedua sebagai deretan penjelas. Informasi pentingnya adalah lampu lalu lintas temuan Morgan menggunakan rangkaian paralel. Pada paragraf ketiga, kesimpulan atau penutup, informasi pentingnya adalah tujuan mulia Morgan menciptakan lampu lalu lintas. Teks eksplanasi disusun dari kalimat-kalimat efektif. Anak-anak tahu apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai kaidah tata bahasa yang baik, lengkap dengan ejaan yang disempurnakan dan tanda baca yang tepat. Dan ciri-ciri kalimat efektif adalah 1. Memiliki struktur kalimat yang jelas dan lengkap. 2. Kesamaan bentuk yang sama dan konsisten. 3. Memiliki makna yang tegas. 4. Tidak boros kata atau penghematan kata. 5. Menggunakan kata yang terpadu. 6. Menggunakan bahasa yang logis. Berikutnya anak-anak, contoh kalimat efektif. 1. Para tamu-tamu duduk di kursi. Perhatikan kata para dan perhatikan kata tamu-tamu. Kata para menunjukkan banyak dan tamu-tamu juga menunjukkan tamu yang banyak, sehingga kita dapat menghilangkan salah satu. Jadi anak-anak, kalimat efektifnya yaitu tamu-tamu duduk di kursi. Boleh juga kalimat efektifnya para tamu duduk di kursi. Contoh kedua, taman itu merupakan adalah tempat kesukaan adik. Perhatikan kata merupakan dan adalah. Kita dapat menghilangkan salah satunya, yaitu kalimat efektifnya taman itu merupakan tempat kesukaan adik. Bisa juga kalimat efektifnya taman itu adalah tempat kesukaan adik. Selanjutnya anak-anak, kosakata baku. Kosakata baku adalah kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Kosakata baku wajib digunakan dalam tulisan atau percakapan pada acara-acara formal. Contoh aktif, pasif, apotek, efektif, karena, foto, biosfer, bus, objek, November, praktik, negeri, teknik, daftar, nasihat, dan sebagainya. Kosakata non baku. Kosakata non baku adalah
kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Kosakata non-baku boleh digunakan dalam bahasa percakapan pada acara non-formal, seperti saat berbicara kepada teman dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, aktif, pasif, apotik, efektif, karena, foto, biosfer, bis, objek, November, praktek, negeri, teknik, nasihat, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, kalian sudah bisa membedakan kosakata baku dan kosakata non-baku. Nah, bagaimana anak-anak? Kita sudah belajar tentang teks eksplanasi, ciri-ciri teks eksplanasi, dan cara mencari informasi penting pada teks eksplanasi. Tugas untuk kalian, tolong kerjakan LKS tema 3 halaman 32 sampai 33 muatan pelajaran bahasa Indonesia bagian A saja. Terima kasih. Alhamdulillah Bu Eli ucapkan, dan kurang lebihnya Bu Eli mohon maaf. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Semangat belajar dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.